Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa berjumpa, ini semua adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Saudara, malam hari ini saya ingin sharing buat setiap kita. Sebelum kita mulai untuk sharing dan membaca beberapa ayat, merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa malam hari ini, supaya apa yang saya beritakan buat saudara, ini menjadi satu hal yang menjadi rema buat kita dan memberikan kita pengenalan akan Tuhan sehingga kita dikuatkan dalam pengiringan kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami akan buka hati kami buat firman-Mu. Kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini. Biar setiap perkataan yang keluar adalah isi hati Tuhan buat setiap kami, dan biar setiap kami bisa belajar sesuatu dari setiap firman yang hari ini akan kami renungkan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu setiap kami seperti di sorga. Roh Kudus, Engkau guru setiap kami, mari ajari kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu perenungan yang ingin saya bagikan buat setiap kita hari ini. Kalau saudara baca dalam kitab Timotius, dari dua kitab yang ditujukan kepada Timotius oleh Rasul Paulus, di pasal yang pertama, di sana Paulus menasihatkan Timotius supaya dia bertanding dalam pertandingan iman yang benar sehingga dia meraih mahkota kehidupan. Dan di surat yang kedua yang dikirimkan Paulus kepada Timotius, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sekarang telah tersedia mahkota buat kehidupanku." Saudara, surat 2 Timotius ditulis Paulus ketika dia sedang ada dalam keadaan yang sulit, dia ada di dalam penjara. Apa yang Paulus katakan di situ bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman dan telah tersedia mahkota bagiku. Paulus ingin kasih tahu kepada Timotius yang adalah anak rohaninya bahwa Paulus telah berhasil mempertahankan imannya. Dia telah berhasil mengalahkan setiap keraguan-raguan. Dia berhasil mengalahkan setiap godaan dalam hatinya untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, bayangkan dia ada dalam penjara dan dia disiksa luar biasa. Dan kita ketahui bersama bagaimana pada saat itu kerajaan sangat-sangat membenci Paulus. Sehingga Paulus beberapa kali masukkan ke penjara dan dia diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi Paulus berhasil melewati itu semua. Dan akhirnya dia berkata kepada Timotius, anakku, kamu juga harus bertanding dalam pertandingan iman. Dan jangan biarkan seorang pun, jangan biarkan apapun juga menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan keadaan yang buruk membuat kita meragukan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Pertandingan iman setiap kita ada di dalam gelanggang itu. Saya dan saudara ada di dalam pertandingan iman yang sama. Pertandingan iman adalah di mana kita ada dalam satu gelanggang pertandingan untuk kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, musuh dari iman itu adalah keraguan-raguan. Setiap kita, setiap hari ada dalam pertandingan iman. Kita bertanding melawan setiap serangan kuasa kegelapan dalam kehidupan kita, melawan segala siasat setan dalam kehidupan kita yang ingin membuat kita meragukan Tuhan. Nah, saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman kita dengan baik. Bertandinglah dalam pertandingan iman kita dengan benar. Seperti yang Paulus katakan bahwa setiap kita ada dalam pertandingan dan setiap kita yang ada dalam gelanggang pertandingan harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus punya kekuatan yang baik dan kita harus terus latihan setiap hari supaya otot rohani kita, supaya kekuatan kita di dalam Tuhan itu semakin strong, saudara. Kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang mature, sehingga kita bisa melihat dengan benar tujuan kita, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan, kita mengerti dengan benar apa yang harus kita lakukan, kemana kita akan pergi, apa yang kita tuju, apa yang menjadi poin tujuan kita, sehingga kita dalam pertandingan itu kita tahu dengan pasti bahwa kita melakukan apa yang benar dan apa yang kita lakukan ini adalah untuk mendapatkan satu tujuan. Nah, saudara, Paulus berkata kepada Timotius yang adalah anak rohaninya, dia bilang bertandinglah dalam pertandingan iman. Nah, saudara, hari ini saya datang kepada saudara dengan firman Tuhan ini. Mari kita bertanding dalam pertandingan iman kita. Hari-hari ini ada banyak hal yang setan lakukan dalam kehidupan manusia, khususnya kepada orang percaya, untuk membuat kita yang sedang bertanding di dalam pertandingan kita, dia meletakkan banyak hal untuk membuat kita meragukan Tuhan. Nah, saudara, keyakinan kita, kesadaran kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan itu di pihak kita, Dia mengasihi kita, Dia punya rencana yang terbaik buat kehidupan kita. Kesadaran kita akan hal itu akan membuat kita tetap fokus kepada Tuhan,
akan fokus kepada pribadinya. Kita nggak fokus melihat apa yang terjadi, karena segala sesuatu bisa menjadi buruk, saudara. Keadaan manusia itu tidak bisa dikatakan selalu baik. Tuhan tidak pernah janji keadaan selalu baik, tapi yang pasti Tuhan berjanji bahwa Dia berikan penyertaannya buat saya dan saudara. Di dalam gelanggang pertandingan, kita mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan hati kita untuk terus tertuju dan terpaut kepada Yesus. Tidak terombang-ambingkan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Keadaan bisa berubah. Dalam kehidupan saya secara pribadi, keadaan bisa selalu berubah. Hari ini bisa baik, besok mendengarkan berita yang kurang baik. Pagi kita mendengarkan kabar sukacita, sore atau siang hari kita bisa mendengarkan berita yang tidak baik. Tapi di luar itu semua, di atas itu semua, kita tahu bahwa kebaikan Tuhan selalu terjadi buat anak-anaknya, buat saya dan saudara. Sehingga setan setiap kali ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, setan selalu taruh di pikiran kita. Dia bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa ini terjadi? Kalau Tuhan itu setia, kenapa ini terjadi? Kalau Tuhan itu memperhatikan, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Kenapa kamu mengalami hal yang buruk? Berarti Tuhanmu tidak baik, berarti Tuhanmu tidak memperhatikan engkau. Dengarkan saya hari ini, saudara. Itu adalah siasat setan untuk membuat kita berhenti dari pertandingan kita dan melepaskan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita akhirnya tidak percaya kalau Tuhan itu setia. Kita mulai berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kita pikir kita perlu melakukan sesuatu untuk menolong Tuhan. Dalam proses menolong kita, sebenarnya yang terjadi adalah setan membuat kita ragu dengan kebaikan Tuhan. Saudara, yang membuat kita hari-hari ini merasa ditinggalkan Tuhan adalah karena setan selalu taruh di pikiran kita, Tuhan meninggalkan engkau, Tuhan tidak memperhatikan engkau. Saya mengetahui ada banyak hal yang dalam kehidupan kita, ada banyak orang mengalami kesulitan hari ini. Sebagai hamba Allah, saya ingin memberikan kekuatan buat saudara yang hari ini mungkin saudara mendengarkan pesan ini, bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia menyertai engkau. Dia ada di pihakmu dan Dia mengasihi engkau. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Terus pertahankan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa diombang-ambingkan dengan perubahan keadaan. Keadaan bisa berubah menjadi tidak baik. Keadaan perekonomian bisa berubah menjadi tidak baik. Keadaan hubungan kita bisa berubah menjadi tidak baik. Tapi Tuhan selalu baik buat saya dan saudara. Dia selalu ada buat kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita ragu datang ke hadapannya. Mungkin setan selalu bilang dalam kehidupan kita, kalau saudara mungkin merasa hidupmu penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, setan selalu berusaha untuk bikin kita jauh dari Tuhan. Dia buat kita untuk kita merasa kita nggak layak di hadapan Tuhan, sehingga kita nggak mau datang ke hadapannya karena kita pikir percuma, Tuhan nggak mungkin lihat saya lagi. Akhirnya kita keluar dari gelanggang pertandingan dan kita membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh kekhawatiran, rasa tidak mampu, ada pesimis yang luar biasa. Sedangkan sebenarnya rencana Tuhan buat saya dan saudara, Dia bilang, aku memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa untuk masa depanmu. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Nah saudara, jangan biarkan kehidupan kita kalah dalam pertandingan iman kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dan baca firman Tuhan setiap hari. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin kita mengenal Dia lewat perjumpaan pribadi dalam pembacaan-pembacaan firman. Terus baca Alkitab setiap hari. Kuatkan diri kita seperti seorang yang ingin bertanding. Dia mempersiapkan diri setiap pagi. Dia mempersiapkan diri mungkin tengah-tengah malam baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Itu adalah hal yang baik buat setiap kita. Karena kita tahu kita akan menghadapi peperangan setiap hari. Di pikiran kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat banyak hal yang setan lakukan untuk kita bisa give up. Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Nah saudara, hari ini saya menguatkan setiap kita. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Dan di dalam pertandingan ini, kita tidak bertanding sendiri, saudara. Firman Tuhan berkata, ada Roh Kudus yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Dia memberikan kita hikmat, Dia memberikan kita penghiburan, dan Dia memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita. Roh Kudus yang menjadi penghibur kita ketika kita mungkin ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, kita gagal, kita melakukan kesalahan. Roh Kudus menjadi penghibur kita. Jangan takut datang kepada Tuhan ketika engkau ada dalam keadaan yang sulit. Jangan takut datang kepada Tuhan ketika engkau ada dalam keadaan yang gagal. Mungkin engkau berusaha untuk melakukan apa yang benar, tetapi apa yang terjadi akhirnya engkau melakukan hal yang salah. Dan setan selalu bilang, udah nggak usah datang sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin terima. Dengarkan baik, waktu engkau datang sama Tuhan, buka hatimu, mengakui kesalahanmu, dan engkau berbalik kepadanya. Percayalah, Tuhan menerima engkau, Dia mengasihi engkau, dan izinkan kasih Tuhan memulihkan keadaanmu. Saudara, hari ini
Biar setiap kita mempersiapkan diri dalam pertandingan-pertandingan kita. Sehingga kita kedapatan menjadi orang-orang yang menang dalam pertandingan kita. Sampai kita menutup mata, kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Kita kedapatan sebagai orang-orang yang terus bertanding dan kita menerima mahkota kehidupan. Saudara, biar perenungan malam hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Menolong kita yang hari ini mungkin meragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Dia baik terhadap hidupmu. Dia baik terhadap engkau. Saya sudah ulangi ini beberapa kali. Kalau hari ini mungkin yang kau doakan belum terjadi, tetap percaya karena Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Dan Tuhan selalu berikan yang terbaik buat kita. Yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Tuhan bisa punya banyak cara untuk tolong kita. Kita berdoa buat sesuatu, Tuhan mungkin berikan jalan yang lain buat kita untuk kita bisa terselamatkan. Tuhan bisa buka pintu yang lain. Tuhan bisa lakukan banyak cara untuk bisa tolong saya dan saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan tidak pernah peduli, karena Dia ada buat saya dan saudara. Dia setia dengan perkataannya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati.